Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ananda Safitri dengan NIM 221000032, semester 5 Prodi PAI, Institut Agama Islam Al-Aqidah Al-Hasyimiyah Jakarta. Dalam video ini, guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Public Speaking dengan materi unsur penting dalam Public Speaking. Selanjutnya itu adalah pengertian public speaking. Public speaking adalah komunikasi lisan berupa pidato, ceramah, presentasi, dan jenis berbicara di depan umum atau di depan orang banyak lainnya. Public speaking sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai pembicaraan publik. Namun sejauh ini belum ditemukan terjemahan public speaking yang pas dalam bahasa Indonesia, selain berbicara di depan umum dan identik dengan pidato. Public speaking merupakan proses berbicara di depan umum atau khalayak untuk menyampaikan informasi, menghibur, dan mempengaruhi audiens. Banyak orang yang menyebut bahwa berbicara di depan umum merupakan suatu hal yang mudah. Namun pada kenyataannya, dalam melakukan public speaking diperlukan latihan dan teknik tertentu agar dapat berjalan dengan baik. Public speaking adalah sebuah kemampuan mengekspresikan gagasan di hadapan publik, dan public speaking adalah sebuah kompetensi yang memadukan 4 unsur utama pendidikan, yakni sains, keterampilan, seni, dan karakter. Public speaking meliputi pidato, ceramah, briefing, dan presentasi, serta menyampaikan informasi dalam konferensi pers, serta menyiarkan radio dan televisi, mengajar, sambutan, orasi, dan membawakan acara atau yang disebut dengan MC, dan berbicara di depan orang banyak lainnya. Pidato sendiri diartikan ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Orasi artinya pidato atau khutbah. Stand up komedi yang dilakukan para komika juga termasuk public speaking. Berdiri di depan umum dan menyampaikan presentasi merupakan public speaking. Tidak harus menjadi pembicaraan publik besar. Adapun manfaat dari public speaking itu sangat luas dan berdampak positif, baik secara pribadi maupun profesional. Yang pertama itu dapat meningkatkan kepercayaan diri. Berbicara di depan umum membantu seseorang keluar dari zona nyaman. Setiap kali berhasil menyampaikan presentasi atau pidato, kepercayaan diri bertambah karena merasa mampu menghadapi audiens dengan baik. Yang kedua itu membantu membangun hubungan yang lebih baik. Public speaking melatih kemampuan menyusun kata-kata, berbicara dengan jelas, dan menyampaikan pesan yang efektif, serta belajar bagaimana mendengarkan pertanyaan audiens dan meresponnya dengan tepat. Yang ketiga itu memperkuat kemampuan persuasi. Public speaking dapat membantu menyampaikan ide atau gagasan dengan cara yang meyakinkan. Ini penting untuk mempengaruhi keputusan audiens, baik dalam presentasi bisnis, pidato, ataupun debat. Yang terakhir itu dapat membuka peluang karir yang lebih luas. Kemampuan public speaking sering menjadi salah satu keahlian yang dicari oleh perusahaan. Karyawan yang mampu berbicara dengan baik lebih sering dipercaya untuk memimpin rapat, presentasi, ataupun proyek. Selanjutnya itu adalah unsur-unsur penting dalam public speaking. Public speaking itu sebuah seni, yakni seni berbicara atau art of speaking. Ia melibatkan 3 elemen komunikasi lisan yang disebut dengan 3V. Yang pertama verbal, yang kedua vokal, dan yang ketiga visual. Public speaking melibatkan kata-kata itu verbal, suara itu vokal, dan bahasa tubuh yang terlihat itu visual oleh audiens, yakni postur dan gestur. Pembicara yang baik seharusnya memiliki vokal yang baik, verbal yang tepat, dan visual yang menarik. Vokal atau suara yang baik adalah suara tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Jika terlalu tinggi terkesan tegang, dan jika terlalu rendah
terdengar seperti berbisik. Vokal atau suara yang baik adalah terdengar jelas dan menyenangkan. Belum ada definisi vokal atau suara yang baik yang menjadi standar dimanapun karena semua vokal atau suara seseorang memiliki timbre atau masing-masing dan semuanya bersifat khas. Ada 6 hal penting dalam public speaking, yaitu pengaturan volume suara, pengaturan ritme bicara, artikulasi yang baik, intonasi yang baik, penggunaan bahasa, dan penggunaan kosakata. Kemudian berikutnya yaitu 3 hal yang harus dimiliki oleh seorang public speaker. Selanjutnya itu adalah 3 elemen komunikasi yang disebut dengan 3V. Yang pertama itu adalah teknik verbal. Setiap 1 menit, manusia mengucapkan 150 sampai 300 kata. Itu artinya dalam sehari kita bisa mengucapkan 45 sampai 50 ribu kata. Dan lebih dari 80% dari apa yang kita katakan berpotensi akan mempengaruhi kehidupan seseorang. Dan orang dewasa menghabiskan sekitar 30% waktu dalam kesehariannya untuk berkata-kata. Kemampuan verbal ini bisa dipelajari dan dilatih dengan pola D2S, yakni diri, dini, dan sederhana. Dini artinya bahwa untuk bisa berbicara dengan kata-kata atau kalimat yang penuh makna, singkat atau straight to the point, padat dan tepat sasaran, bisa diawali dengan membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai kesempatan. Contohnya di rumah, di sekolah, di kampus, di kantor, dan lain sebagainya. Pengalaman penulis ini tentunya akan mendapatkan tantangan terutama bagi orang lain yang belum mengetahui arti penting bahasa Indonesia. Contohnya cemoohan, olok-olokan, bahkan hal-hal sinis yang akan kita temui. Selanjutnya itu adalah teknik vokal. Suara dihasilkan dari getaran pita suara saat manusia berbicara atau mengeluarkan kata-kata. Suara bisa menjadi daya tarik atau point of interest luar biasa bagi seseorang. Seorang pendengar perempuan bisa menikmati siaran radio berjam-jam karena penyiarnya memiliki suara yang berkarakter dan nyaman. Demikian juga dengan public speaking, suara juga perlu perhatian khusus, dan suara manusia terbagi atas beberapa jenis baik untuk pria maupun wanita. Walaupun belum ada ahli yang bisa merumuskan dengan tepat seperti apa suara yang baik itu, minimal penulis merumuskan bahwa suara yang bagus adalah suara yang mampu membuat orang yang mendengarnya merasa nyaman atau yang dikenal dengan istilah smiling voice. Beberapa kriteria suara yang baik diantaranya adalah bernada menyenangkan, membawa rasa persahabatan dan akraban, terdengar alami dan merefleksikan kepribadian pembicara yang sebenarnya, dinamis bertenaga dan punya kekuatan meskipun saat berbicara tidak ada nada tinggi atau keras, ekspresif mengungkapkan berbagai arti dan rasa serta tidak monoton, mudah didengar, dimengerti, cukup volumenya untuk didengar dan jelas. Selanjutnya itu adalah teknik visual. Visual itu merupakan V ketiga menurut pendapat Albert Mahrabain. Visual mengacu pada apa yang tampak oleh audiens pada diri seorang pembicara. Bisa pakaian, riasan, perhiasan, dan bisa juga bahasa tubuh. Pentingnya bahasa tubuh adalah mampu memperkuat pesan atau informasi yang disampaikan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa 60% sampai 70% manusia berkomunikasi lewat komunikasi nonverbal. Artinya, manusia berkomunikasi kebanyakan tidak menggunakan mulut. Keampuhan komunikasi nonverbal yang salah satunya adalah bahasa tubuh ini dapat dibuktikan dalam film Charlie Chaplin atau Mr. Bean. Walaupun kedua film tersebut miskin, bahkan nyaris tanpa dialog, namun sukses besar. Penelitian lain juga mengungkapkan bahwa penelitian audiens 55% tertuju pada ekspresi dan bahasa tubuh. Bahkan untuk mendapatkan informasi, 87% mereka dapatkan dari melihat.
Cakupan visual tidak semata-mata tertuju pada apa yang kita pakai, baik pakaian, perhiasan, dan riasannya. Namun, aspek bahasa tubuh seperti eye contact, mimik atau ekspresi wajah, senyuman yang tulus dan menawan, serta gerakan-gerakan kecil dan ringan tangan seperti kaki, lengan, bahu, mulut, serta hidung dan kepala, dan badan pun perlu dilatih agar lahir dengan alami dan serasi. Dapat disimpulkan bahwa public speaking adalah keterampilan yang bisa dipelajari. Keterampilan ini sangat diperlakukan oleh setiap orang, khususnya di kalangan bisnis. Public speaking adalah kemampuan berbicara di depan banyak orang, menyampaikan pesan yang dapat dimengerti dan dipercaya oleh publik pendengarnya. Keterampilan ini memiliki kekuatan untuk mengubah dunia kita dengan cara tanpa kekerasan. Keterampilan public speaking kita akan semakin baik bila kita semakin sering mengasahnya. Postur dan gestur adalah cara kita menggunakan tubuh kita untuk membuat berbagai bentuk komunikasi nonverbal. Mereka termasuk ekspresi wajah, gerakan tangan, gerakan mata, posisi duduk dan berdiri, serta gerakan lengan, bahu, dan posisi kaki. Postur dan gestur dapat menandakan sentimen. Terima kasih banyak. Mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.